An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika la yataqaddamanna aja ndisi temen sapa ahadukum utawa aja ngejokake temen sapa ahadukum salah siji ira kabeh Ramadhana ing Ramadan bisaumi yaumin kelawan poso sedina au yaumaini utawa rong dina illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa rajulun wong lanang iku kana ana sapa rajul iku yasumu poso sapa rajul saumahu ing posone rajul fal yasum mongko becik poso sapa rajul dzalikal yauma ing mengkono-mengkono dina muttafaqun alaih. Ya, hadis ini menerangkan jangan kamu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari kecuali bagi seseorang yang puasanya maksudnya membiasakan puasanya seperti tadi wis biasa Senin Kemis kok setelah nisfu Sa'ban ya ndak apa-apa. Wa an Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Ibnu Abbas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh la tasumu qabla ramadhana la tasumu aja padha poso sira kabeh qabla ramadhana ing dalem sadurunge Ramadan sumu poso sira kabeh li ru'yatihi krana ningali hilal wa aftiru lan padha buka sira kabeh li ru'yatihi krana ningali hilal fa in halat monggo lamun ngaling-ngalingi dunahu anduh saking hilal apa ghayatun mega faakmilu mongko padha nyempurnakno sira kabeh salasina ing 30 apane yauman dinane. Rawat hadis sapa Tirmizi Imam Tirmizi wa qala ngendika sapa Tirmizi ngendika hadisun hasanun sahihun. Al ghayayah utai ghayayah iku bil ghaini kelawan ghain al mu'jamati kang apa jenenge kang den titik wa bil ya ilan kelawan ya al musannati kang katitik loro min tahtu saking dhure al mukarraratu kang den wulan walani kan diulang-ulang yae maksud ghayayah ini yae berulang wa hiya utai ghayayah iku as-sahabatu mendung. Ini juga mengulang tadi kita tidak boleh puasa sebelum Ramadan. Kemudian diteruskan puasalah maksudnya Ramadan karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Apabila hilal terhalang oleh mendung, di sini jelas maka ini harus hilal ya. Nek hisab ini berarti apa jenenge fa in halat ini tidak berlaku ini ya. Nek kita meligi menggunakan hisab maka ini fa in halat ghayatun ini tidak berlaku. Makanya kalau kita tetap menggunakan ru'yah sedangkan hisab hanya sebagai pembantu ya, sebagai pembantu untuk memudahkan ru'yah biar kita bisa memfokuskan pandangan nanti posisi hilalnya di sana. Kalau benar-benar terlihat ya kita puasa, kalau tidak ya tidak. Dan itu menurut saya ya yang paling pas ya itu saja kita. Apalagi kalau kita hisab menggunakan wujudul hilal itu menurut saya malah agak jauh ya. Kalau masih menggunakan imkanur ru'yah ya hisab, tapi imkanur ru'yah dalam artian biasanya kalau ketinggian sekian bisa dilihat, ya itu agak masuk akal. Tapi kalau hanya dengan wujudul hilal itu ya menurut saya terlalu jauh ya, walaupun memang ulama ya ada yang berpendapat seperti itu. Dan alhamdulillah ya di negara kita ini menggunakan tetap pembuktian ru'yah, hisab dipakai,
dan ada kriteria tinggi hilal untuk apa? Untuk sebagai verifikasi sang roi, karena sangat dimungkinkan zaman sekarang itu seseorang mau berbohong untuk apa saja, maka verifikasinya adalah dengan apa? Hisab yang imkanur ru'yah. Kalau sudah standar imkanur ru'yah, pemerintah menerima. Kalau tidak standar, ini kemungkinan berbohongnya tinggi atau kemungkinan salah lihatnya tinggi, kemungkinan pemerintah tidak menerima. Tetapi dari lihat ini, maka menurut saya ini pemerintah kita sudah fair ya, sudah benar-benar mengambil dengan benar ya. Dalilnya juga sudah benar, hadisnya. Kalau hadisnya malah apa murni hanya ru'yah. Kalau ada ghaim ya, ada mendung walaupun tinggi hilal sudah 10 derajat misalkan ya, tetapi semuanya tidak ada yang melihat sama sekali, tetap ya. Tapi kalau kita di tengah-tengah ya, di kita tengah-tengah biasanya, atau paling tidak lah ya, kalau tingginya sudah 3 derajat ke atas itu ya paling nanti, kalau di kita sih mudah saja. Kalau orang mengaku ru'yah itu bisa dipastikan pasti akan ada, tetapi menggunakan kriteria ini untuk menyaring itu tadi, biar tidak terlalu wagu. Masa 1 derajat ada yang mengaku lihat ru'yah, ini secara nalar akademis kan jelas tidak masuk akal. Makanya apa istilahnya mabim ya, mabim itu perkumpulan antara Malaysia, Brunei, Indonesia, mana lagi itu ya, itu apa, sepakat bahwa ada kriteria tertentu. Dulu pernah 2 derajat dan sekarang menjadi kriteria 3 derajat, dan menurut saya itu paling fair, paling pas lah, paling iktidal, paling sedang. Gunakan ru'yah tetapi ada kriteria yang apa ru'yah bisa diterima ya, karena memang untuk zaman sekarang ini sangat sulit mempercayai orang ya. Sangat sulit mempercayai orang, bahkan kalau kita mau bareng-bareng sekarang kita ke pantai, orang 1000 mungkin agar viral dia akan mau mengatakan bahwa saya melihat hilal. Karena zaman semakin gak jelas. Jadi kalau ada kriteria dari pemerintah, pembatasan minimal ru'yah diterima 3 derajat adalah 3 derajat misalkan, itu saya kira merupakan sesuatu yang fair, agar dilihat dari segi dari segi ilmiahnya masuk, tapi tetap juga menggunakan hadis sumu li ru'yatihi. Tapi yang repot itu yang gerakan wujudul hilal. Yang penting hisab itu sudah wujud ya langsung puasa, itu yang memang menurut saya kurang tepat. Karena itu akan menafikan hadis ini, hadis fa in halat dunahu ghayatun fa akmilu thalathina yauman, ini akan ternafikan dengan hanya hisab wujudul hilal. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa ya, tapi memang ulama ya dari dulu ada yang berpendapat seperti itu bukan pendapat baru. Wa an Abi Hurairah, talan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh idza baqiya nalikane isih tetep utawa isih keri apa nisfun separo min Sya'ban saking Sya'ban, fala tasumu monggo aja padha poso sira kabeh. Rawa cerita yang hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Ini tadi menjelaskan tentang tadi, kalau yang depan tadi kan menerangkan jangan kamu puasa sebelum Ramadan. Ini sebelum itu mulai kapan? Lah ini penjelasannya. Kalau kita gabungkan antar hadis, ini sebagai penjelasannya bahwa yang dimaksud sebelum Ramadan ini adalah ba'da nisfi Sya'ban. Hadisnya ini idza baqiya nisfun min Sya'ban. Ketika masih tersisa separuh dari Sya'ban, maka kamu jangan puasa. Nah, ini tadi
tentunya harus digabungkan dengan hadis tadi illa rajulun tadi yang depan tadi ada kata-kata illa rajulun kana yasumu saumahu, berarti ini kalau puasa yang sudah menjadi wiridan ya seperti puasa Senin Kemis ya boleh. Jadi hadis itu seperti ini ya, harus digabungkan beberapa hadis. Maka orang yang tidak hafal hadis ya tidak diperbolehkan istimbat sendiri karena seperti ini hadis kan terpotong-potong. Kalau kamu pakai ini saja ya mutlak semuanya kayak sepertinya tidak boleh puasa, tetapi ternyata kan ada hadis lain ya. Makanya ada istilah dalam ilmiah Islam itu ada istilahnya hafid ya. Hafid itu orang yang hafal sekian ratus ribu hadis ya. Kalau untuk penghafal Al-Quran itu sebenarnya istilahnya bukan hafid tetapi hamil ya, hamilul Quran. Ini memang saking telitinya umat Islam, jadi tidak memperbolehkan siapapun untuk seenak saja istimbat ya, walaupun kalau sekedar verifikasi ya sebaiknya seperti itu. Setiap ibadah kita sebaiknya verifikasi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kalau istimbat dalam artian untuk fatwa tidak boleh sembarang orang, harus ada kriterianya ya, kriteria. Maka ketika ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad ditutup, itu bukan ditutup secara sungguh-sungguh ya, hanya pembatasan bahwa yang memenuhi kriteria itu sangat sulit sekali. Kita mungkin hanya memverifikasi ketika memang kita akan belajarnya dengan tek-tek ya, dari Fathul Mu'in atau dengan apa. Kalau verifikasi ya monggo-monggo saja, itu lebih baik. Berarti ilmu sampean benar-benar atau Islam sampean benar-benar ala ilmin. Ulama berpendapat begitu, kamu verifikasi benarkah ada hadis yang mengatakan begitu. Dan setiap pendapat ulama itu pasti ada Quran hadisnya. Walaupun kalau kita lihat di Fathul Qoribnya ya tidak ada Quran hadisnya. Tetapi kalau sarah-sarahnya ya ada, nanti dibahas Quran hadisnya. Dan kenapa istimbatnya begini, ini semuanya ada. Tapi kalau yang diajarkan kepada orang-orang ya tidak mungkin ya. Wong kowe jenane untuk nulis Arab wae sudah bertahun-tahun ya, kon bener tenan ya sulit ya. Tapi bukan berarti ditutup, itu sebenarnya tidak ditutup, itu hanya istilah karena saking sulitnya mencari orang yang memenuhi kriteria itu. Wa an Abil Yaqdhan, lan saking Abil Yaqdhan Ammar tegese Ammar ibni Yasirin radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Ammar bin Yasir, ngendika man soma, man utai sapa nih wa ingku soma lamun poso sapa man al yauma ing dina alladzi kang yasyukku kang mamang sapa man fi ing dalem yaum faqat asa mongko teman-teman duraka sapa man Abul Qasim ing Abul Qasim. Ketika kamu masih ragu ini sudah puasa atau belum, kamu kok memaksa puasa, itu sesungguhnya kamu maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu beliau Nabi Muhammad. Rawa cerita yang hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi. Wa qala ngendika sapa Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Ini Yaum Musak iki adalah tanggal 30 ya, tanggal 30 Sya'ban yang pada malamnya ini selening-selening ya, ada isu-isu ru'yah, tapi tidak jelas. Jadi kamu tidak mempunyai ketetapan sing mesti benar atau ndak. Kalau ragu benar atau ndak, tidak usah puasa. Lah tapi kalau ternyata benar ya nanti qadha. Jadi caranya seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sebenarnya hal seperti ini sudah tidak ada. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai media dan pemerintah sudah ada sidang isbat ya. Jadi Yaumus Syak ini sekarang sudah sulit digambarkan. Kecuali kalau kamu tinggal di tengah hutan ya, tidak mempunyai HP ya. Hanya dungu kabar orang lewat selenting ngono tok. Katanya ini
namanya Yaumusyak. Kalau praktek di Indonesia saat ini Yaumusyak ini bisa dikatakan sudah tidak ada ya, karena sudah ada isbat daripada pemerintah.